Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1401. Belajar melupakan. Yang paling mengejutkan Wu Tianze palsu adalah bahwa wanita itu memiliki kekuatan yang meledak-ledak. Dan jelas bahwa dia tahu seni bela diri. Ini membuat Wu Tianze palsu semakin penasaran dan juga membuatnya sedikit defensif. Wanita itu datang ke Wu Tianze palsu. "Halo, Tuan Wu, saya Lulu dari klub malam ambigu." Wu Tianze palsu itu tercengang. "Lulu, mungkinkah itu Han Lu, nama lengkap?" Wajah wanita itu langsung berubah. Dia adalah Han Lu. Dia hanya tidak menyangka Wu Tianze palsu akan tertarik padanya karena ini juga pertama kalinya dia bertemu Wu Tianze. Han Lu selalu ingin membalas dendam. Jadi dia datang ke Longdu dan masih mengandalkan penampilannya di bar ini, dengan tujuan untuk mengenal beberapa orang kuat. Lahir di keluarga Han, dia sangat berpengalaman. Ketika dia tiba di Longdu, dia langsung mengumpulkan para tuan muda di lingkaran atas melalui berbagai metode. Wu Tianze palsu, sebagai tuan muda dari keluarga Wu, secara alami berada dalam jangkauan koleksinya, jadi dia mengenalinya pada pandangan pertama. Tetapi dia tetap tidak menyangka bahwa Wu Tianze palsu akan menaruh minat padanya. Setelah hening sejenak, wajahnya tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Seolah-olah dia telah memenangkan lotre. Jika dia menyukainya, semua masalah hidupnya akan terpecahkan. Selain itu, keluarga Wu dan Jifei adalah musuh bebuyutan. Jadi mereka pasti akan membalas dendam. "Namaku Han Lu." "Apakah kamu Han Lu?" Wu Tianze palsu juga tercengang. Dia tidak menyangka akan terjadi kebetulan seperti itu. Dia menemukannya hanya dengan mencarinya sendiri. Itu sangat mudah. Han Lu semakin gembira saat mendengar bahwa pria itu mengenalnya. "Ya, aku Han Lu." Han Lu dari keluarga Han di Su. Wu Tianze palsu memverifikasinya lagi. Ekspresi Han Lu langsung berubah, dan ekspresi kewaspadaan muncul di wajahnya. Memang benar namanya adalah Han Lu, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia adalah Han Lu dari Su. Segera lihat kiri dan kanan untuk memeriksa adanya bahaya. "Ayo pergi ke ruang pribadi dan bicara." Wu Tianze palsu melihat kewaspadaan itu, tahu itu tidak nyaman, dan berbicara. Han Lu menahan kegugupannya dan mengikutinya dari belakang. Dia bahkan siap membunuh seseorang secara langsung dalam situasi khusus. Keduanya tiba di pintu kamar pribadi. Han Lu membuka pintu dan mempersilakan Wu Tianze palsu masuk. Kemudian, dia mengikutinya masuk dan berdiri di pintu, menatap Wu Tianze palsu dengan waspada. "Jangan takut. Jika aku ingin membunuhmu, kau tidak bisa lari." Setelah Wu Tianze palsu selesai berbicara, dia mengetuk asbak di atas meja kopi dengan lembut. Dalam sekali hentakan, asbak itu pecah menjadi beberapa bagian. Mendesis, Han Lu menghirup udara dingin. Awalnya dia berencana untuk membunuh pihak lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain itu lebih kuat darinya. Hal ini membuatnya semakin bahagia. Berada dengan seseorang yang lebih kuat darinya, maka itu akan menjadi hal yang baik untuk membalas dendam pada dirinya sendiri. "Jangan khawatir, Tuan Wu, saya bersedia melakukan apapun untuk Anda." Wu Tianze palsu menatap Han Lu di depannya, dan memikirkan identitas Han Lu. Dia merasa sedikit emosional. Hidup ini sangat rumit, dengan untung dan rugi yang tergantung pada garis tipis. Dia bahkan memikirkan dirinya sendiri dan Zhao Wenqian. Faktanya, mereka sama. Dia menjadi Sun Sengshu dari jalan antik, dan hanya bisa mencicipi wanita biasa.
sementara Zhao Wenqian mencicipi Ji Meiyan. Ada perbedaan besar. Hal ini juga memberinya dorongan tiba-tiba untuk menggantikan Zhao Wenqian. Memikirkan hal ini, dia merasa senang dan lebih memperhatikan Han Lu. Bidak catur di depannya, "Aku tahu kamu telah melanggar Si Bin." "Ah," Han Lu menjerit, merapatkan kedua kakinya, dan bersiap untuk melarikan diri. Meskipun rahasia ini sangat memalukan pada saat itu, keluarga Si memblokir berita tersebut dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Bagaimana pihak lain mengetahuinya? Saya tidak serta-merta difavoritkan sejak awal, dan mengetahui hal semacam ini, hal itu bahkan lebih mustahil. Aku memberimu kesempatan untuk bekerja sama denganku sekarang. Apakah kau menginginkannya atau tidak? Wu Tianze palsu melanjutkan. Panggilan, Han Lu menghela napas dan menenangkan diri. Kesempatan apa? 3 hari lagi, di acara pertunangan Ji Meiyan dan Zhao Wenqian, Si Bin akan mengejar Ji Meiyan. Ji Meiyan juga mencintai Si Bin. Bagaimana kalau kamu pergi dan mengungkap hubunganmu dengan Si Bin? Wu Tianze palsu menatap Han Lu dan berkata, ekspresi Han Lu tampak rumit saat mendengar berita itu. Pada suatu saat, dia dipenuhi amarah dan kebencian. Jika bukan karena Si Bin, bagaimana mungkin keluarga Si bisa musnah? Bahkan jika dia telah menganiaya Si Bin, bukankah Ji Fei terlalu kejam? Terkadang dia merasa gembira, berpikir jika dia tidak bisa mendapatkannya, orang lain pun tidak akan bisa mendapatkannya, jadi dia harus menggagalkan usaha Si Bin untuk mengejar Ji Meiyan. Terutama jika mengingat ketampanan Si Bin, mengapa pria seperti itu tidak bisa menjadi milikku? Saya merasakan perasaan campur aduk karena kesal. Wu Tianze palsu tidak memaksanya, tetapi hanya menonton. Setelah 1 menit penuh, Ji Meiyan menatap Si Bin dan berkata, saya setuju dengan ini. Wu Tianze palsu itu menonton dengan tenang. Menurut pendapatnya, Han Lu pasti akan setuju. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Bagus sekali, reputasi Si Bin sedang buruk, yang merupakan pukulan bagi Ji Fei. Dan keluarga Zhao mendapatkan Ji Meiyan, dan Ji Fei memiliki kebencian terhadap keluarga Zhao dan keluarga Ji. Itu juga hal yang baik bagimu untuk membalas dendam. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Menurutku itu sempurna. Han Lu mengangguk. Tuan Wu pintar. Wu Tianze tersenyum tipis. Tidak perlu menyanjungku. Aku tidak butuh kata-kata manis. Kamu hanya perlu melakukannya. Jika saya pergi langsung ke tempat pernikahan, apakah saya tidak bisa masuk? Kalau begitu, ikutlah denganku. Denganku di sini, tak seorang pun dapat menghentikanmu. Terima kasih, Tuan Wu. Aku akan membuat Si Bin dan Ji Fei kehilangan muka. Ada kilatan api kemarahan balas dendam di mata Han Lu. Wu Tianze palsu mengangguk. Sangat puas. Dia membutuhkan Han Lu seperti ini. Ini cek senilai 10 juta. Jangan tinggal di sini dulu. Cari tempat tinggal sendiri. Wu Tianze palsu melemparkannya ke Han Lu, berdiri dan pergi. Han Lu pergi tepat setelahnya. 2 hari berlalu dengan cepat dan segalanya terasa sangat damai. Baik keluarga Zhao maupun Ji tampaknya sengaja mengendalikan dampak insiden ini, dan tidak banyak orang yang menerima undangan. Dalam sekejap mata, hari ketiga pun tiba. Menurut rencana, upacara pertunangan akan diadakan di Hotel Longdu pada pukul 8 malam ini. Si Bin menghabiskan sepanjang hari dengan sibuk. Anak-anak muda seperti Qi Yuan dan Qin Jie sangat senang dan saling membantu. Pukul 7 malam, semuanya sudah siap. Si Bin datang ke ruang tamu Villa Ji Fei dengan mengenakan jas putih dan berkata, Tuan, bisakah kita berangkat sekarang?
Ji Fei menatap si Bin yang tampan di depannya, yang telah mendapatkan kembali pesonanya yang dulu, dan sangat senang. Namun, dia menatap Li Ruoxi dan yang lainnya dan berkata, "Kalian keluar dulu. Aku ingin berbicara dengan si Bin tentang sesuatu." Li Ruoxi dan yang lainnya mengangguk patuh dan keluar. Si Bin menatap Ji Fei dengan ekspresi hormat dan keseriusan di wajahnya. "Si Bin, kamu mencintai Ji Meiyan, kan?" Si Bin tertegun sejenak. Itulah kenyataannya, jadi mengapa dia masih bertanya? "Karena kamu yakin bahwa kamu mencintai Ji Meiyan. Kamu harus melupakan rasa sakit yang disebabkan Han Lu padamu. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bahagia dalam hidupmu." Si Bin, aku tak menyangka Ji Fei akan menyebutkannya saat ini. Amarah, kebencian dan kesedihan menyerbu dalam hatiku. Banyak kenangan yang menyakitkan, tetapi kenangan itu ditekan dan sengaja tidak dipikirkan. Sekarang kamu sudah menikah. Kamu harus benar-benar melupakannya. Apakah kamu mengerti? Mata si Bin memerah. Dia menatap Ji Fei dan mengangguk berulang kali. "Terima kasih, Tuan. Saya akan mengingatnya." Ji Fei tersenyum. "Ayo pergi." Bab 1402 tidak apa-apa bahkan tanpa dukungan. Lentera-lentera menyala, bersinar terang. Wanita itu cantik dan kaya. Lampu warna-warni di gedung lebih dari 20 lantai Hotel Longdu menyala, menunjukkan keramaian dan kemakmuran tempat ini. Mobil-mobil mewah melaju perlahan dan teratur, memperlihatkan kemakmuran dan keramaian tempat ini. Mobil Qin Jie adalah mobil terdepan, dengan bunga-bunga merah tergantung di atasnya, dan melaju perlahan. Si Bin duduk di kursi penumpang, Ji Fei dan Li Ruoxi duduk di kursi belakang, sementara Qi Yuan dan yang lainnya mengemudi di belakang. Lebih dari selusin mobil membentuk konvoi mewah, penuh momentum, dan tampak lebih bersinar di bawah lampu. Para penjaga keamanan tidak tahu konvoi siapa ini. Reaksi pertama mereka saat melihat konvoi itu adalah konvoi keluarga Zhao. Bagaimanapun, ini adalah upacara pertunangan keluarga Zhao. Ia segera mengarahkan para petugas keamanan dan resepsionis di pintu agar berbaris menyambut mereka, dan suasana pun langsung menjadi ramai dan tertib. Ji Fei duduk di kursi belakang. Ketika dia melihat pemandangan ini, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia tahu bahwa pihak lain telah salah paham. Mata Li Ruoxi berbinar saat dia memikirkan pertunangannya dengan Jin Lingbin. Dia merasa seperti dikhianati oleh keluarga Li. Menikahi Ji Fei adalah lelucon pada saat itu, dan itu bahkan merupakan serangan yang disengaja terhadapnya. Untungnya saya cukup beruntung bertemu Ji Fei. Kalau tidak saya pasti sudah melompat dari gedung dan mati. Bagi seorang wanita, tidak hanya sulit tetapi juga sangat penting untuk menemukan kekasih sejati dalam hidupnya, dan itu tidak hanya seperti mimpi. Senyum muncul di wajahnya, dan dia bahkan sedikit iri pada pengantin wanita Ji Meiyan yang tidak dia temui. Ada upacara yang begitu megah dan cinta sejati Si Bin dari lubuk hatinya. Si Bin tampak tenang dan tersenyum. Dia telah sepenuhnya melupakan masalah Han Lu dan bayangan itu telah menghilang. Dia telah mengejar Ji Meiyan akhir-akhir ini karena dia telah jatuh cinta padanya dari lubuk hatinya. Tetapi dia juga tahu bahwa dia sebenarnya masih ingat kejadian dengan Han Lu. Seperti yang dikatakan Ji Fei, setiap sel punya memori suka dan duka. Kita tinggal mengingat apa dan menyembunyikan apa. Setelah diingatkan Ji Fei, aku merasa jauh lebih rileks. Sekarang, dia akhirnya bisa melepaskan dan mencintai Ji Meiyan, melepaskan semua rasa sakit masa lalu, dan mencintai Ji Meiyan tanpa syarat. Mencicit, dengan suara rem, Qin Jie mengerem mobilnya dengan halus.
Petugas keamanan itu segera melangkah maju dan membuka pintu penumpang. Dia menatap Si Bin di dalam mobil dengan penuh rasa hormat, tetapi langsung tercengang. Ini bukan Zhao Wenqian. Wanita etiket yang datang dari belakang juga berdiri di sana dengan linglung, menyebabkan kesalahpahaman. Petugas keamanan itu tidak percaya bahwa matanya bisa salah, dan bahkan berlari ke depan mobil untuk melihat bunga merah itu guna memastikan ia tidak melihat sesuatu. Namun faktanya itu salah, sungguh membingungkan. Pada saat ini, Qin Jie sudah keluar dari mobil dan menatap petugas keamanan yang tercengang. Anda tidak salah, ini mobil untuk menjemput Ji Meiyan. Tuan Qin, petugas keamanan mengenali Qin Jie saat melihatnya. Qin Jie adalah tuan muda kedua dari keluarga Qin dan juga seorang tuan muda di lingkaran atas Longdu. Jadi dia mengenalnya dan bersikap hormat dan sopan padanya. Namun, setelah berteriak, saya tidak tahu harus berkata apa lagi atau bagaimana menanggapinya. Qin Jie tahu bahwa pihak lain terkejut. Dia melihat ke arah wanita yang memegang nampan berisi bunga. Dia tahu bahwa nampan itu disiapkan untuk Zhao Wenqian. Dia memutar matanya dan segera melangkah maju. Berikan aku bunga ini. Petugas tata krama dengan cepat menyerahkannya kepada Qin Jie. Mereka tidak mengenal Qin Jie, tetapi mereka melihat petugas keamanan memanggilnya Tuan Muda Qin, dan mereka tidak tahu siapa dia, jadi mereka sedikit takut dan menurutinya. Setelah Qin Jie mendapatkannya, dia melemparkannya ke tanah dengan keras, seketika berubah menjadi genangan lumpur bunga, merah dan hijau, tergeletak di tanah. Petugas keamanan dan resepsionis sangat ketakutan hingga mereka gemetar dan segera menutup mulut mereka untuk menahan diri agar tidak berteriak. Jantung mereka berdebar kencang. Ini adalah bunga yang dipesan oleh Tuan Muda Zhao. Aku belum memberi Ji Meiyan kesempatan dan dia sudah terlanjur dilempar. Bukankah ini bodoh? Saya mengeluh dalam hati dan merasa sangat tertekan, sampai-sampai ingin muntah darah. Namun, menghadapi tuan muda kedua keluarga Qin dari Feitang Mansion, mereka tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa diam. Apakah Nona Ji Meiyan sudah datang? Qin Jie menatap wanita etiket itu dan bertanya. Ini dia di atas. Wanita etiket itu begitu ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Qin Jie menatap Si Bin dan berkata, "Ayo turun dari mobil." Si Bin mengangguk dan mengambil bunga dari mobil. Tepat pada saat itu, serangkaian klakson mobil berbunyi di pintu, dan sederet mobil sport Ferrari merah melaju masuk, tetapi dihalangi di pintu oleh Qin Jie dan konvoinya. Zhao Wenqian, yang duduk di gerbong pertama, tampak tampan dan anggun dalam balutan jas putih. Senyumnya yang percaya diri terpancar dari wajahnya, memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Ketika Si Bin turun dari mobil, dia mendengar suara mobil dan menoleh ke belakang. Dia juga mengenakan setelan jas putih dan sama-sama tampan. Kedua pria itu pada dasarnya memiliki tinggi yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Zhao Wenqian memiliki wajah persegi panjang, sedangkan Si Bin memiliki wajah panjang, yang lebih sempit daripada Zhao Wenqian. Di bawah lampu terang Hotel Longdu, keduanya tampak seperti pangeran menawan yang jatuh dari langit. Namun, Si Bin memegang bunga di tangannya, sementara Zhao Wenqian tidak memegang apapun. Zhao Wenqian tidak menyangka bahwa konvoi yang menghalangi jalan di depannya sebenarnya adalah milik Si Bin, yang membuatnya sedikit kesal. Yang paling membuatnya kesal adalah kendaraan di sisinya semuanya adalah mobil sport, dan jika itu adalah kendaraan off-road, dia akan langsung menabraknya. Zhao Wenqian membuka pintu mobil, keluar, dan berjalan menuju Si Bin. Ketika Si Bin melihat Zhao Wenqian,
Dia tanpa sadar menatap Ji Fei di dalam mobil dan mendapati dia tidak bergerak. Si Bin menegakkan punggungnya dan menatap Zhao Wenqian dengan percaya diri. Dengan adanya Ji Fei, dia tidak takut pada siapapun. Ketika Zhao Wenqian melihat Si Bin, dia mengabaikannya dan bahkan tampak seolah-olah tidak melihatnya. Dia menatap langsung ke resepsionis dan berkata, "Berikan aku bungaku." Wajah resepsionis itu menjadi pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya tanpa sadar menatap mawar yang dijatuhkan Qin Jie ke tanah. Zhao Wenqian menoleh dan mengerti. Wajahnya langsung berubah muram. Dia menatap resepsionis dan bertanya, "Siapa yang melakukannya?" "Tuan Zhao, saya tidak kehilangannya, itu." Dia menatap Qin Jie. Tidak berani berbicara. Qin Jie mengenal Zhao Wenqian. Jadi dia melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Zhao Wenqian, aku kalah." Zhao Wenqian menyipitkan matanya sedikit dan menatap Qin Jie. Qin Jie juga menatap Zhao Wenqian. Keduanya memiliki niat membunuh di mata mereka. Namun, Qin Jie segera dikalahkan. Dia mendapati bahwa tatapan mata Zhao Wenqian yang mendominasi tak tertahankan dan bahkan membuatnya gemetar. "Qin Jie, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini." Zhao Wenqian berkata dengan dingin sambil menatap Si Bin. "Kamu tidak layak bersaing denganku untuk mendapatkan Ji Meian. Aku sarankan kamu untuk segera pergi. Kalau tidak aku akan bersikap kasar." "Demi Ji Meian, aku tidak takut mati." Si Bin menatap Zhao Wenqian dan berkata dengan tegas. "Kamu bukan siapa-siapa selain Ji Fei." Si Bin merasa malu dan wajahnya tampak jelek. Tetapi dia tidak menunjukkan kemarahan. Dia tahu bahwa perbandingan antara kedua orang itu sekarang bukan hanya perbandingan kemampuan, tetapi juga perbandingan karakter. Hanya dengan menunjukkan bahwa dia lebih kuat dari Zhao Wenqian, dia dapat membuat Zhao Wenqian merasa lebih frustrasi. Zhao Wenqian tidak menyangka bahwa Si Bin benar-benar menahan diri. Ada sedikit keterkejutan di matanya saat dia melihat Si Bin. Di matanya, Si Bin hanyalah anjing Ji Fei. Bukankah memalukan jika dia kalah dari anjing Ji Fei? Itulah sebabnya dia sengaja menggunakan kata-kata provokatif untuk membuat Si Bin marah, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek Ji Fei. Namun hal itu tidak terjadi. Sudut mulutnya melengkung ke atas lagi. "Jadi Ji Fei yang mendukungmu di dalam mobil." Dia melihat ke dalam mobil. Jelas-jelas dengan ekspresi jijik. "Tidak apa-apa meskipun Si Bin tidak mendukungku." Ji Fei tersenyum, membuka pintu mobil dan keluar. Bersambung.